This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shalom, selamat pagi Papa Mama dan anak-anak sekalian. Selamat datang dalam acara Thanksgiving TKB Sekolah Kasih Yobel Kupang tahun ajaran 2019-2020. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas anugerahnya kita dapat melewati 1 tahun ajaran ini dengan baik, terutama untuk siswa TKB. Oleh karena itu, hari ini kita mengadakan Thanksgiving TKB. Thanksgiving berarti kita bersama mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam proses belajar siswa TKB dan memohon pertolongan Tuhan dalam proses pertumbuhan anak-anak di SD. Untuk tahun ini, kita mengambil tema Pakailah Aku Tuhan. Kita rindu agar setiap anak bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi berkat sejak mereka kecil hingga dewasa. Papa, Mama, dan anak-anak, kami undang untuk berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan Mars Kasih Yobel. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan
Papa, Mama, dan anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu buat kami pada pagi hari ini. Saat ini kami bersama berkumpul akan kembali mengikuti kegiatan Thanksgiving untuk TKB. Mohon Tuhan bekerja dan Tuhan memimpin seluruh acara dari awal hingga akhir. Tuhan juga menolong semua teknologi yang kami gunakan agar boleh dipakai untuk boleh kami semakin bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Papa, Mama, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yang terkasih para orang tua murid yang kami hormati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, salam sehat selalu. Melalui kesempatan ini saya ucapkan selamat bergabung dengan Sekolah Kasih Yobel Kupang. Kami sangat senang menyambut anak-anak untuk bersekolah di tempat kami sesuai dengan komitmen kami, yaitu untuk mendidik putra-putri yang taat dan takut akan Tuhan serta menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, khususnya untuk pembangunan masyarakat Kota Kupang. Tentu untuk mencapai hal tersebut perlu sekali ada kerjasama antar orang tua murid dengan pihak sekolah. Dalam situasi di tengah suasana COVID ini, mohon Bapak Ibu juga dapat memperhatikan dan mendukung anak-anak kita bersama dalam proses belajar di rumah. Saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan anak-anak yang diupdate oleh Papa Mama via media sosial. Itu bagus sekali, saya sangat mengapresiasi. Saya ucapkan terima kasih Papa Mama untuk kerjasamanya. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Kita doakan bersama sehingga anak-anak kembali bisa bersekolah secara normal. Besar harapan kami agar kita boleh bergandengan tangan untuk membantu putra-putri tercinta kita demi mewujudkan cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine.
Kita bersyukur karena rahmat Tuhan atas hidup kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Thank you, Lord. I come before you today, and this is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and this is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Selamat pagi, Shalom. Yang saya hormati pengurus Yayasan Gema Kasih Yobel, para orang tua murid TKB, dan yang pasti yang Ibu Lia kasihi, siswa-siswa TKB TK Kasih Yobel Kupang. Kita bersyukur karena hari ini hari yang kita tunggu-tunggu, hari di mana anak-anak beserta orang tua dan semua guru mengucap syukur atas berkat Tuhan selama 1 tahun pembelajaran. Kita bersama-sama mengadakan Thanksgiving. Thanksgiving ini kembali mengingatkan kita bahwa hanya karena anugerah Tuhan saja anak-anak boleh belajar dengan baik, semua guru boleh mengerjakan tanggung jawab dan pelayanannya, dan kerjasama yang baik dari orang tua. Kita bersyukur meskipun saat ini selama beberapa waktu anak-anak harus belajar di rumah. Karena itu Ibu Lia mewakili seluruh Sekolah Kasih Yobel mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh papa mama ataupun opa oma yang berjerih lelah membantu mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran home learning. Kami tahu bahwa di dalam kerjasama kita selama 1 tahun ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi biarlah ini terus menjadi pembelajaran untuk kita semakin semangat di dalam mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak untuk kerjasama, masukan, perhatian papa mama untuk sekolah. Dan yang terakhir yang pasti untuk anak-anak yang Ibu Lia kasihi, selamat kalian akhirnya selesai TK dan akan masuk ke kelas 1. Semoga anak-anak terus semangat untuk belajar, semakin mencintai Tuhan, taat pada orang tua dan guru, dan yang pasti semakin besar, semakin dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan pujian Lord Jesus, I come to you. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua dari siswa-siswi Sekolah Kasih Yobel. Perkenalkan, nama saya Jemi Susanto. Saya koordinator pusat untuk Sekolah Kasih Yobel yang ada. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Saya akan bacakan. Judul perikopnya, bagaimana Paulus menjadi rasul. Mulai dari ayat yang ke-11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak membinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Bapak dan Ibu, setiap orang memiliki panggilan tersendiri yang unik dan khusus. Banyak contoh di Alkitab yang menggambarkan bagaimana Tuhan memanggil seseorang dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Kita lihat ketika Yusuf dipanggil di usia yang muda untuk mendahului keluarganya pergi ke Mesir dengan cara yang sulit dan rumit. Namun melalui panggilannya tersebut, Yusuf tidak hanya menyelamatkan satu keluarga,
tetapi seluruh bangsa Mesir. Demikian panggilan Tuhan atas diri Musa. Musa dipanggil Tuhan untuk membawa Israel keluar dari perbudakan dengan caranya yang ajaib juga. Panggilan Tuhan di dalam diri Daniel, bagaimana Daniel dipanggil untuk berada di dalam pemerintahan di Babel. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bagaimana cara Tuhan memanggil Paulus. Paulus yang dahulunya penganiaya jemaat Allah dan punya upaya untuk membinasakan jemaat Tuhan, namun dengan perjumpaannya bersama Kristus, hidupnya diubahkan. Nah, saya, Bapak dan Ibu, bahkan ibu guru serta anak-anak kita pun punya panggilan Tuhan yang berbeda. Saat ini mungkin anak-anak kita belum melihat ke depannya akan menjadi seperti apa. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah Tuhan punya panggilan atas diri mereka. Tuhan punya rencana atas diri setiap anak-anak. Jadi, kalau kita ada di hari ini, kalau kita ada pada zaman ini, itu bukan sebuah kebetulan. Bukan juga sebuah kecelakaan. Tetapi kita ada karena sebuah skenario ilahinya Tuhan yang sudah Dia rencanakan jauh-jauh sebelumnya. Bapak dan Ibu, kita lihat di ayat yang ke-15 tadi yang Paulus sampaikan. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, Dia menyadari, Paulus menyadari bahwa sudah dipilih sejak kandungan ibunya. Nah, tetapi bagaimana? Apa yang dia kerjakan sebelum dia menyadari ini? Sebelum dia menyadari ini, dia merasa apa yang dia kerjakan sudah benar. Menganiaya jemaat, bahkan ditulis bahwa dia orang yang paling rajin, dia orang yang paling maju seangkatannya. Dia merasa apa yang dia kerjakan benar. Tapi ketika ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bahkan di ayat-ayat yang pernah dia tulis, dia menyampaikan, apa yang dahulu ku anggap sebagai keuntungan, ku anggap sampah karena Kristus. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Saya menangkap ada dua hal, Bapak Ibu. Dua hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita, agar mereka bisa masuk ke dalam rencananya Allah. Yang pertama adalah kita perlu mengenalkan Kristus sejak dini kepada anak-anak. Kalau sejak dini ini anak-anak itu dikenalkan kepada Tuhan, hidupnya pasti akan diubahkan. Penelitian di Amerika menyatakan bahwa 85% orang menjadi percaya Yesus itu karena pada saat usia 4-14 tahun dia mendengar tentang Kristus. Pada saat 4-14 tahun nilai-nilai kebenaran itu masuk di dalam diri anak, maka itu akan tertanam. One day Tuhan akan panggil dia dan akan dibawa tarik ke dalam kemuliaannya. Dari situ kita melihat penting, ini kerjaan besar buat kita semua. Orang tua, guru, lembaga pendidikan Kristen harus mengerjakan ini, membawa anak kepada Kristus sejak usia dini. Hal yang kedua adalah keteladanan. Menjadi teladan kepada anak-anak sejak usia dini. Bapak dan Ibu, secara psikologis, anak itu merupakan peniru yang ulung, yang mampu merekam setiap kejadian dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia rasakan. Dan dia akan menerapkan rekaman-rekaman itu. Sehingga jangan heran ketika suatu kali kita akan melihat, loh, kenapa anak ini bisa mirip papanya? Loh, ini anak ini kalau marah kok bisa jadi mirip ibunya? Mereka meniru keadaan sekitar. Karena itu keteladanan orang tua
keteladanan guru, keteladanan tenaga pendidik memegang peranan sangat penting untuk anak usia dini. Semakin banyak anak merekam hal-hal positif, semakin banyak anak merekam hal-hal yang baik di hidupnya. Yang terakam itu memori-memori baik. Pemazmur mengingatkan kita di dalam Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sebagian besar waktu anak paling lama dengan orang tua, dengan guru, paling lama di sekolah atau di rumah. Sebagian waktu anak dihabiskan itu di rumah. Sebagian besar waktu anak harus dihabiskan juga bersama dengan orang tua. Karena itu tanggung jawab pendidikan ada di orang tua. Kami sebagai lembaga pendidikan, kami sebagai guru, sebagai pendidik adalah mitra. Kita berperan sebagai arsiteknya. Arsitek untuk membangun, di mana guru itu merencanakan kurikulum yang baik dan terarah. Guru membuat perencanaan yang baik dalam pembelajaran. Setelah merencanakan pembelajaran, guru harus melakukan implementasi. Jadi seorang guru berperan sebagai pelatih, melatih siswa untuk bergantung kepada Tuhan, melatih siswa untuk berdoa, melatih siswa untuk menulis, mengenalkan huruf, mengajar garis miring, mengajar garis lengkung, melatih motorik halusnya, melatih motorik kasarnya, melatih kognisinya, melatih skillnya. Guru sebagai pelatih, orang tua sebagai pendorong. Bapak dan Ibu, pada pertengahan Maret 2020, kita ketahui semua bahwa Indonesia didera oleh pandemi COVID-19. Sampai hari ini sudah hampir menembus angka 30.000 orang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merespon dengan mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah. Kegiatan belajar yang dari sekolah dipindahkan ke rumah sebagai upaya untuk menjaga jarak sosial. Sekarang orang tua lah yang menjadi garda terdepan di dalam membimbing kegiatan hingga pandemi COVID-19 dari situ berakhir. Kita melihat ternyata mendidik anak itu bukan perkara mudah, Bapak Ibu. Ada beberapa anak bercerita, lebih enak tanya sama Om Google. Tanya Om Google nggak pernah marah. Tapi kalau bertanya ke Mama, Mama kadang marah. Bertanya ke Papa, Papa pun kadang marah. Anak bersahabat dengan dunia yang maya. Ini peran kita mendampingi, bagaimana kita mendampingi anak supaya anak bisa punya teladan, punya figur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, ayo mari kita menjadi alat di tangan Tuhan. Para guru-guru akan mendampingi anak, melatih anak, mengajari anak, mendidik anak. Mari kita semua menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau kita bisa mengerjakan dua hal ini paling tidak, mengenalkan Kristus sejak usia dini, memberi keteladanan hidup sejak usia dini, maka kita akan melihat anak-anak kita pun akan dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Mereka akan lahir menjadi generasi yang luar biasa, melebihi generasi kita. Tuhan memberkati. Shalom. Pengalungan medali kelulusan TK Kasih Yobel Kupang tahun ajaran 2019-2020. Saat nama anak disebutkan, orang tua dipersilakan mengalungkan medali yang sudah dibagikan. Mohon mendokumentasikan proses pengalungan medali. Kelas TK B1, Aleda Mira Anissa Ratualu,
Angelo Benjamin Fua, Anugrah Benyacel Tamonop, Astino Adeodatus Tamael, Kairos Alexander Loa, Cynthia Sara Denada Lende, Diandra Deswita Kaila Maharani, Faith Miracle Manapa, Gian William Albert Pa, Gilbert Yohanes Dun, Godwin Joel Yohanes, Grace Sion David, Gwentio Sakila Boru Panjaitan, Jasondria Ferdinand Paulus Mesa, Juan Paulus Ebenhezer Bosoin, Kens Raymond Aldrich Banu, Michael David Adriano Mesa, Maria Adelia Jemima, Otniel Jostias Detang, Raja Hence Karaman, Cindy Evelyn Da Costa, Yulendi Kalista Denabu, kelas TK B2, Azarel Tristan, Benson Nathanael Moduhina, Kalista Zwenli Liwe, Den Johannes Tamono, Evelyn Ivana Atalia Dun, Faith Samuel Alfa Putra Seran, Graciela Mirance Ipaubla, Iwayan Ataya Wistara, Jeremia Karisto Laiskodat, Johnson Rainer Immanuel Taifa, Johan Gideon Bodi Elin, Jose Roberto To, Juhaikal Bintang Paulino Yesua, Julio Ade Manuel Lilo, Karen Hapuk Karlis Baetris Pasutan, Kesia Anika Widodo, Matthew Christian Taupan, Noella Stefani Abana, Otniel Darel Rumagin, Sakila Ivana Leonora Cahyadi, Stevian Talan, Vanessa Esterina Yumina Sio, Zeva Abiatar Welkis. Guruku, ramah sapaanmu, indah dan elok tatapanmu, lembut santuna menyambut. Itulah engkau guruku, andalan jiwaku. Guruku, tak kau hiraukan panas dan hujan, lambat dan aktifnya aku. Akademi mencerdaskan aku. Guruku, kaulah pelita dalam gelapku. Kau tumbuhkan cita-citaku. Kini aku menjadi cerdas. Namamu akan selalu kukenang. Terima kasih guruku, pengorbananmu tanpa pamrih. Olehmu guruku, entah kapan kau membela, hanya aku tahu Tuhan memberkatimu.
ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Proses pembelajaran di TK Kasih Yobel merupakan kerjasama pihak sekolah dengan orang tua. Saat ini, Bapak Simpson Seran, SH, MH, orang tua dari Faith Samuel Seran, TKB 2, akan menyampaikan kesan pesan sebagai perwakilan orang tua siswa. Shalom, salam sejahtera, salam damai kasih Kristus buat kita semua. Yang terhormat dan yang terkasih, pimpinan serta pengurus Yayasan Gema Kasih Yobel, Kepala Sekolah TK SD Kasih Yobel, para guru TK dan SD Kasih Yobel, karyawan serta semua yang berada di Sekolah Kasih Yobel Kupang. Yang terkasih dan penuh bahagia, anak-anak kita, anak-anak kami, anak-anak TK Kasih Yobel yang hari ini diwisuda dari jenjang TK dan akan sebentar lagi akan memasuki jenjang yang baru atau tahapan yang baru, yaitu sekolah dasar. Yang terhormat dan yang berbahagia pula orang tua murid TKB Kasih Yobel yang hari ini anak-anaknya diwisuda dari tingkat TK ke SD. Saya mohon izin mewakili orang tua murid untuk menyampaikan pesan dan kesan selama anak-anak kita berada di Sekolah Kasih Yobel Kupang. Sebagai orang tua, kami sangat merasa bangga dan berbahagia anak-anak kami bisa belajar, bertumbuh dan bermain di Sekolah Kasih Yobel. Karena anak kami selain diajarkan kemampuan intelektual, juga diajarkan karakter Kristus, karakter anak yang takut akan Tuhan. Hal itu terlihat dari anak kami Faith, yang sebelumnya hanya berinteraksi dengan kami di rumah, dia sudah bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, anak kami juga menunjukkan karakter atau kebiasaan yang positif, di mana sebelum makan atau setelah bermain, dia selalu mencuci tangannya. Hal itu kami contohi juga dari dia. Yang paling penting, anak kami diajarkan bagaimana memiliki karakter Kristus, anak-anak yang takut akan Tuhan. Hal itu anak kami tunjukkan dengan sebelum makan atau bangun tidur, dia akan berdoa. Sebelum makan, dia akan memimpin berdoa dan kami akan melanjutkannya. Itu hal yang penting yang diajarkan kepada anak kami.
Dan sebagai orang tua kami berharap hal tersebut tetap dipertahankan oleh Sekolah Kasih Yobel dalam mendidik dan mengajar anak-anak, di mana sebentar lagi Sekolah Kasih Yobel akan menerima banyak murid baru. Tentunya tantangan semakin kompleks, tantangan semakin banyak, dan kami berharap Sekolah Kasih Yobel tetap mempertahankan metode pelajaran dengan mengutamakan pengembangan karakter anak-anak yang takut akan Tuhan. Selain itu juga tetap mempertahankan pengembangan ilmu pengetahuan atau pengembangan kemampuan anak-anak dalam pelajaran di dunia sekitar. Sekali lagi, kami sangat berbangga dan kami sangat berharap Sekolah Kasih Yobel tetap mempertahankan metode pembelajaran karakter Kristus, baik itu melalui pelajaran di sekitar sekolah atau melalui bahan-bahan ajar yang dibagikan di sekolah maupun untuk anak-anak di rumah. Sekali lagi, terima kasih untuk Sekolah Kasih Yobel untuk sudah mendidik anak-anak kami dengan baik, dan selamat berbahagia buat kita semua orang tua yang hari ini anak kita diwisuda dari TK yang akan masuk ke SD. Selamat berbahagia buat anak-anak, selamat berbahagia buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Proses pembelajaran anak di TK Kasih Yobel tidak hanya antara guru dan anak, tetapi kerjasama dan dukungan dari orang tua merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan anak. Anak-anak bersyukur atas kasih dan perhatian orang tua kepada mereka melalui lagu dan video. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Letih lelah tak menghentikanmu, bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta engkau mengasuhku, kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikan ku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih papa mama sudah jaga Juan selama ini. Terima kasih papa mama sudah bisa. Terima kasih papa mama sekarang sudah pimpin saya, dan saya sayang papa mama. Terima kasih papa mama, sayang papa mama. Terima
kasih Bapak Mama sudah jaga Adelia. Adelia sayang Bapak Mama. Terima kasih Bapak Mama sudah menjaga Gian. I love you. Terima kasih Papa Mama sudah bimbing Julio belajar. Terima kasih Bapak Mama sudah mendukung aku. Bapak dan Mama sudah membantu belajar di rumah. Terima kasih Papa Mama sudah bimbing Kisi belajar di rumah. Kisi sayang Papa dan Mama. Bapak Mama, aku sayang Bapak Mama yang terbaik. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Terima kasih Papa, terima kasih Mama untuk kasihmu buat kami. Papa Mama, saat ini mari kita berdoa bersama anak-anak kita. Doakanlah mereka agar mereka terus bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Peluklah mereka sambil berdoa, peluk dengan penuh kasih. Penuh cinta, Engkau mengasuhku. Kaulah Papa Mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikan ku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih Papa dan Mama untuk semua yang telah kau lakukan. Terima kasih Papa dan Mama, pengorbananmu takkan ku lupa sampai selamanya, tak pernah berubah. Engkaulah yang ku cinta. Papa dan Mama. Terima kasih Papa Mama untuk kasihnya kepada setiap anak. Di akhir acara Thanksgiving ini dan sebagai komitmen bersama anak-anak untuk terus dipakai Tuhan sejak kecil hingga dewasa, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu tema Thanksgiving 2020, Pakailah Aku Tuhan. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih
Untuk menutup acara Thanksgiving kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memimpin acara kami dari awal hingga akhir. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan, secara khusus buat anak-anak TKB. Kami terus mohon Allah memberkati mereka di dalam proses pertumbuhan mereka, SD hingga jenjang selanjutnya. Berkati juga semua orang tua yang terus berjerih lelah untuk mendampingi anak-anak. Tuhan kiranya terus memberkati, menolong, dan juga menguatkan mereka di dalam masa-masa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah rangkaian acara Thanksgiving hari ini. Terima kasih atas kerjasama Papa Mama dan anak-anak sekalian. Kami selalu merindukan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Datang akan pergi, lewat dan berlalu. Adakah tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita